sementara ini kita bongkar dulu aja. Dan masyarakat mohon maaf, nanti akan dibuatkan jembatan darurat dulu, karena hanya dilewati untuk roda 2 dulu. Sehingga kami mohon maaf nanti kita anggarkan 2003 dan dilakukan suatu pembenahan yang lebih permanen lagi. Karena kalau dianggarkan di PAK ini nggak memungkinkan karena waktunya juga pendek sih. Karena bentangannya hampir sekitar 15 sampai 20 meter itu kan gitu. Iya, lumayan. Kira-kira kan ini kebetulan eh, berhadapan dengan Pak Sikda Banyuwangi, Bapak Haji Mujiono. Nah, perkenaan banjir ini baik dari yang ada di Perumahan Sutri, Sobo maupun di Kalibaru. Baik untuk yang pertama ini yang di Sobo, Pak. Ini kan rumah rusak, pelengsengan rusak. Yang terbaru jembatan mulai terputus. Gimana langkah-langkahnya Pemda? Ya, terima kasih Mas Yani. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, yang pertama kami tunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah waktu awal terjadi bencana dengan SKPD terkait untuk melakukan identifikasi bantuan-bantuan kepada warga yang terdampak banjir, khususnya yang ada di Kelurahan Sobo, Sutri, sekitarnya. Salah satunya hari pertama yaitu membuka posko tanggap darurat, terutama yaitu yang terdampak salah satunya kegiatan adalah penyediaan sarana-sarana makanan ya, makanan pokok berupa bungkusan, kemudian beberapa pakaian yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk sembako. Itu saat tanggap darurat. Kemudian yang kedua diidentifikasi lagi terkait infrastruktur yang atau sarana prasarana yang rusak di antara rumah-rumah yang terdampak karena banjir. Itu ada beberapa rumah, tentu itu saat ini sudah dilakukan untuk pembenahan bantuan-bantuan. Ada yang temboknya jebol, ada yang beberapa pintunya rusak, kemudian pondasinya juga hilang. Dan saat ini sudah dilakukan oleh SKPD terkait untuk pengembalian lagi posisi rumahnya. Yang kedua ada satu jembatan yang menjadi barangkali menjadi potensi dampak banjir yang menjadi salah satu sumber banjir karena ada suatu jembatan di mana di situ ada tiang di tengahnya, kemudian ada bonggol daripada bambu yang tersangkut di situ dengan volume air yang cukup besar sehingga tidak muat untuk mengalir, terhalang sehingga air ini akan mengalir ke kanan kirinya. Dan di situ salah satu penyebab adalah jembatan dan alhamdulillah saat ini sudah dilakukan suatu pembongkaran karena jembatannya ya di tengah sudah turun karena gerusan air sehingga juga membahayakan masyarakat. Yang kedua juga membahayakan lagi jika terjadi intensitas hujan besar, kemudian ada sangkut sampah di sana akan menimbulkan lagi banjir. Sehingga saat ini sudah dibongkar oleh SKPD teknis, Dinas PU CKPP, kemudian nanti setelah bersih akan dilakukan untuk pembangunan kembali, diusahakan nanti tiangnya tidak di tengah lagi. Jadi pondasinya ada di kanan kiri aja, pondasi yang di tengah dihilangkan supaya memperlancar aliran air. Itu salah satu yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada beberapa pelengsengan yang di kanan kiri
itu yang jebol karena memang ada gerusan air. Ini saat ini Dinas PU Pengairan juga melakukan suatu perbaikan-perbaikan terutama di pelesengan tersebut, baik yang ada di hulu jembatan maupun yang di hilir jembatan. Sehingga dengan demikian, dengan adanya sinergi kolaborasi di antara kita semua, insya Allah dengan adanya kejadian ini tidak akan terulang kembali untuk mengantisipasi hal demikian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Sek, apa itu jembatan tuh rencananya kapan mulai dibangun? Itu kita anggarkan untuk tahun 2023. 23 ya. Sementara ini kita bongkar dulu aja. Dan masyarakat mohon maaf, nanti akan dibuatkan jembatan darurat dulu karena hanya dilewati untuk roda 2 dulu. Sehingga kami mohon maaf nanti kita anggarkan 2003 dan dilakukan suatu pembenahan yang lebih permanen lagi. Karena kalau dianggarkan di PAK ini nggak memungkinkan karena waktunya juga pendek sih. Karena bentangannya hampir sekitar 15 sampai 20 meter itu kan. Iya, lumayan. Kira-kira nanti diperlebar terus dipertinggi lagi atau bagaimana? Yang jelas yang pertama adalah diperlebar. Standarnya itu kan minimal 4 meter supaya kendaraan roda 4 bisa masuk. Ada landingnya. Kemudian nanti kita tinggikan. Kalau ditinggikan berarti kan pondasi bangunan bawah kanan kiri harus kita naikkan seperti tidak seperti sekarang. Iya, Kan iya. sekarang pendek banget kan gitu. Kita naikkanlah sesuai dengan namanya muka air banjir hasil survei itu. Bisa naik 1 meter lagi itu kalau menurut saya. Terus untuk pelengsengan itu kan itu dulu setinggi 2 meter lebih dulu yang sebelah kanan itu terutama. Karena oleh warga setempat untuk mengantisipasi operasi dari para pencuri katanya itu sering pencuri. Nanti apa juga dibuat sama setinggi itu atau bagaimana? Ya, kami nanti itu menyesuaikan dengan kondisi banjir yang kemarin. Kondisi muka air banjir itu salah satu ditandai oleh tingginya air meluap kan gitu. Jika kondisi yang kemarin itu melebihi daripada pelengsengan, otomatis ya harus kita tinggikan kanan kirinya. Akan tetapi jika karena kemarin pelengsengan itu jebol bukan karena ketinggian air, karena terdesak oleh air kanan kiri yang nggak bisa masuk ke dalam, ya otomatis kita tetapkan seperti itu. Artinya penyesuaian ya. Artinya penyesuaian dengan hasil daripada survei di lapangan kan seperti itu. Terus di bawahnya lagi nih Pak Sida, di bawahnya itu kan terjadi pendangkalan-pendangkalan ya menuju muara itu. Kira-kira apakah juga akan dilakukan pengerukan supaya mengurangi pendangkalan atau bagaimana? Yang pertama kita lihat dulu penahan atau pelengsengan dulu. Kan ada rumah-rumah itu. Iya, iya. Itu itu harus perlu diperhatikan. Jika membahayakan kepada perumahan masyarakat di situ, membahayakan barangkali nanti ada volume air yang lebih tinggi akan meluap ke permukiman, itu harus kita betulkan dulu pelengsingannya. Yang kedua, ya normalisasi daripada saluran tersebut, yaitu pengurukan sedimentasi supaya lebih dalam, kemudian volumenya air juga bisa tertampung, nanti dua-duanya lah sehingga aman terhadap luapan air seperti itu. Berarti tetap semua penganggarannya ikut APBD 2023 berarti ya? Ya, karena di perubahan anggaran 2022 nggak memungkinkan kan Kecil itu ya? kecil. Waktunya juga nggak memungkinkan karena kalau nilai bersih kan harus proses pengadaan barang jasa lelang kan, lelang 40 hari pelaksanaannya juga gitu. Jadi semuanya harus dianggarkan di tahun anggaran 2023. Di BPBD apa nggak ada pos untuk
penanggulangan kerusakan semacam itu, Mas? Sebenarnya di BPD ini sifatnya ada untuk mengantisipasi, tapi anggarannya memang disiapkan tidak sebesar yang ada. BPBD itu sifatnya hanya untuk membantu kondisi yang ringan. Contohnya misalnya ada puting beliung, ada rumah yang atapnya rusak, dindingnya kena, kemudian salah satunya jendela dan sebagainya. Itu hanya sifatnya asbesnya, itu sifatnya bantuan material. Tapi kalau sudah masuk di sifatnya berat, itu di dinas teknis karena memang ya juga SDM-nya juga terbatas juga di sana. Jadi sifatnya yang ringan-ringan ada di BPBD, yang sifatnya berat-berat ada di dinas teknis PU, CKPP sama dinas PU pengairan lah. Nah, kalau boleh tahu untuk penganggaran baik jembatan di Perum Sutri itu maupun pelengsengannya kira-kira berapa besarannya? Nah ini tadi kita bahas bersama di TAPD dan Banggar di DPD, masih kita hitung. Saya minta untuk dihitung estimasi kira-kira berapa nilainya, sehingga nanti akan dimasukkan di APBD 2023. Ini masih dalam pembahasan bersama. Kami minta untuk lebih detail lagi. Saya nggak mau nanti jangan sampai nanti estimasi itu kurang detail, sehingga perlu adanya survei, misalkan lebarnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, sehingga di situ ada volume satu. Kemudian pelesengannya panjang berapa, tingginya berapa, pasangannya seperti apa, juga kita hitung secara detail lagi. Ini masih dalam proses pembahasan di DPRD bersama antara eksekutif dan legislatif. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Ya, Jika. makasih Ya, banyak Mas Yoni. wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.